Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, umat Benediktus yang dikasihi oleh Tuhan. Berkah dalam. Bacaan pada hari ini, tanggal 15 Juni 2022, Rabu Pekan Biasa yang ke-11. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja bab 2 ayat 1, 6 sampai 14. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kamu minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ia tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu ia merenggut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkanlah jubah Elia yang telah terjatuh itu ke atas air sambil berseru,
Di manakah Tuhan Allah Elia? Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Demikianlah
Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini, kehidupan sebagai orang Kristiani bukanlah ajang pameran, melainkan ungkapan kasih terhadap Allah. Maka melakukan perbuatan baik untuk dipuji orang bukanlah praksis yang harus dikembangkan dalam hidup Kristiani. Kita melakukan yang baik untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama. Hanya bila tindakan itu didasarkan pada alas yang benar, maka perbuatan baik juga mempunyai maknanya. Dengan demikian, derma, puasa, dan doa menjadi ungkapan kasih setia yang mendalam. Praktek amal dan doa oleh Yesus diberi makna khusus, bukan sekedar melakukan kebiasaan dan adat, melainkan sebagai latihan membangun hubungan cinta kepada Allah dan sesama. Dengan cara itu, murid-murid Yesus belajar mewujudkan kasih-Nya secara nyata, baik terhadap sesama dengan amal kasih maupun dengan doa terhadap Allah yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan hal-hal tersebut sungguh-sungguh sebagai ungkapan iman, ataukah hanya untuk disukai? Marilah berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami saluran belas kasih-Mu. Doronglah kami untuk melakukan puasa dan derma, serta berdoa, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.